Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tolong beri kami jalan, Muking berkata dengan tidak senang. Nonamu, jika kalian berada di kota mungkin Anda bisa lewat. Tapi sayang sekali kita berada di pegunungan penetrasi langit dan sekarang, Anda hanya punya satu pilihan, hahaha. Pria itu tertawa, tatapannya pada Muking seperti predator melihat mangsanya. Kamu bisa bermimpi, segalanya tidak akan berjalan dengan mudah untuk kalian. Ucap Muking menggigit bibirnya. Apa menurutmu, kamu bisa menghentikan kami hanya dengan kalian berdua? Biar kuberitahukan padamu, kau bisa melupakan tentang kematian. Jika Anda mati, semua kelompok Anda juga mati. Jika Anda setuju, saya tidak akan menyakiti mereka. Anda harus mengetahui kemampuan saya dengan sangat baik, dan saya memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pria itu berbicara dengan percaya diri. Dia menyukai perasaan mengontrol orang lain. Muking menggigit bibirnya begitu keras hingga mulai berdarah. King Sui tahu bahwa dia tidak bisa lagi diam. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berdiri di depannya, berkata, kalian bukan pria yang bisa menindas wanita seperti ini. Di masa depan, jangan tersenyum. Kau tersenyum seperti orang bodoh. Kata-kata King Sui menyebabkan semua orang membeku di jalurnya. Tidak ada yang mengira dia akan mengatakan ini. Terutama setelah mendengar kalimat terakhirnya, pria itu membeku dan mengeluarkan dua tawa kering sebelum dia memelototi King Sui. Nak, kamu menghukum dirimu sendiri saat kamu berdiri bersama dengan nonamu. Orang itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan niat membunuh di matanya. Muking ingin tertawa, tetapi dia merasa sulit untuk melakukannya. Meskipun tampaknya dia punya dua pilihan, dia sebenarnya hanya punya satu. Itu bukan untuk menyerah, melainkan untuk bertarung dengannya. Namun, ada lebih dari 20 lawan yang semuanya sangat terampil, terutama pria yang tampak muda itu. Dia sama sekali tidak lebih lemah darinya. Yang terpenting, mereka semua adalah murid inti dari Sekte Penjara Langit. Pria itu bahkan sepertinya memiliki status khusus di sekte. Dia secara bertahap mengeluarkan pedang Dewa Roh Badaknya, sepenuhnya siap untuk bertarung. Dia juga memanggil keempat binatang emasnya. Haha, ini keputusan yang kamu buat. Tidak ada gunanya, bahkan jika Anda memanggil ratusan dari mereka. Ingat, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kamu mati. Sedikit haus darah melintas di mata pria itu. Aktifkan formasi. Pria itu berteriak pelan. Orang-orang yang mengelilingi King Sui dan Muking mulai bergerak dengan pola gerakan kaki yang aneh dalam radius 3 meter di sekitar mereka. Klang klang klang. Pada saat yang sama, mereka juga mulai mengayunkan pedangnya dengan aneh. Pada saat itu, King Sui dapat merasakan bahwa tekanan di sekitarnya meningkat, dan 20 orang aneh itu tampaknya telah terhubung menjadi satu. King Sui sekarang tahu mengapa Muking mengerutkan kening. Jika mereka tidak punya cara untuk menerobos ini, akan sangat sulit untuk memiliki kesempatan bertarung. Bahkan jika mereka memanggil semua orang dari gua, itu mungkin masih tidak berguna kecuali mereka 10 kali lebih kuat dari lawan. Sungguh formasi pedang yang kuat. Sebelumnya, King Sui telah mendengar pria itu berteriak agar formasi dimulai. Tampaknya ini adalah formasi pedang. Ini adalah formasi pedang. Melihat Muking, King Sui berkata dengan lembut setelah memastikan bahwa itu memang disebut formasi pedang. Itu benar, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan untuk melawannya. Saya bahkan tidak tahu bagaimana melawannya. Sepertinya tidak peduli di mana kita menyerangnya, itu tidak akan bisa ditembus. Muking memandang orang-orang dari Sekte Penjara Langit yang terus bergerak ke dalam. Sebuah formasi memanfaatkan waktu, kondisi iklim yang menguntungkan, kerjasama yang epik,
dan teknik bela diri yang menghubungkan untuk memperkuat kekuatannya beberapa kali. Yang paling penting adalah pemosisian. King Sui berkata dengan tenang. Apa kamu tahu tentang formasi? Mu Qing memandang King Sui dengan heran, sedikit kegembiraan dalam suaranya. Tidak, King Sui berkata dengan tenang. Mendengar jawaban King Sui, Mu Qing tampak sedikit kecewa. Dia mengira bahwa dia telah mengetahui tentang formasi, dan bahwa mereka mungkin bisa menembus formasi lawan. Namun, sepertinya dia bukanlah orang yang tahu segalanya. Tapi aku masih bisa mematahkan formasi ini. King Sui melanjutkan, nadanya dipenuhi dengan kepastian. Dalam sekejap mata, ekspresi Mu Qing berubah dari kekecewaan menjadi kegembiraan. Perasaan itu membuatnya melupakan segalanya saat dia meraih tangan King Sui, benarkah? Nada suaranya adalah salah satu kejutan besar, atau lebih tepatnya, sangat gembira. Itu adalah perubahan dari neraka ke surga. Dia sekarang tampaknya mempercayai pria ini, dan bahkan menyukai kejutan yang dibawakannya padanya. Sentuhan lembutnya sekali lagi membuat jantung King Sui berdetak kencang, saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat tangannya. Wanita itu dengan cemas melepaskan tangannya sekali lagi, wajahnya memerah, menyebabkan King Sui kehilangan akal sehatnya sesaat. Pria di seberangnya tampak semakin marah setelah melihat ini. Untuk berpikir bahwa orang ini akan membiarkan wanita dari klan Mu begitu dekat dengannya. Dia sangat marah sehingga dia langsung berteriak kepada yang lain, bunuh gigolo itu. King Sui dengan cepat menarik pedangnya dan menggunakan tangannya yang lain untuk meraih pergelangan tangan Mu Qing, mendesaknya untuk memanggil kembali binatang iblis miliknya. Mu Qing dilanda kecemasan, tetapi perasaan lain tumbuh di hatinya. Dia dengan cepat memanggil kembali binatang emas. Ikuti aku, Anda tidak perlu melakukan apapun. King Sui berkata dengan lembut sebelum meraih Mu Qing dan berlari keluar, melawan arus 7 bintang. Rompi lapis baja, klang, traang. Gerakan kaki King Sui sangat cepat dan mendalam. Saat Mu Qing mengikuti King Sui, dia merasa tekanannya semakin lemah. Pedang biduk di tangan King Sui juga dengan cepat memblokir orang-orang yang menyerang dan mendorong mereka kembali. Sejak awal, pria itu tidak bergerak sama sekali tetapi hanya melihat King Sui. Namun, ekspresi keheranannya berangsur-angsur berubah menjadi ketakutan. Dia berdiri di tempat pendukung formasi dan tidak bisa bergerak. Jika dia melakukannya, seluruh formasi akan kacau balau. Posisinya sangat dalam, dan jika King Sui menyerangnya, dia secara alami akan dihentikan oleh yang lain. Pada dasarnya, selama yang lain masih hidup, akan sangat sulit untuk menyerangnya. Faktanya, kebanyakan orang akan berpikir untuk menyerang orang dalam posisi ini sejak awal. Ini sebenarnya adalah ide yang paling bodoh. Namun, King Sui tidak cuek dan tahu bagaimana cara menghancurkan formasi. Menambah inti dari tai chi-nya, dia bisa mendorong semua pedang di sekelilingnya. Tekniknya seperti ikan di air, saat dia menuju ke tempat yang tidak mencolok. 3 orang di posisi itu mengikuti King Sui, tetapi tidak menyerang. Mereka berada dalam posisi yang mudah diabaikan oleh orang lain, tapi itulah arah yang dituju King Sui. Itu adalah mata kedua di seluruh formasi pedang. Itu juga jalan keluar terbaik jika seseorang tidak bisa langsung menghapus seluruh formasi pedang. Storm Gajah Perkasa. Kaki King Sui mendarat dengan kuat di tanah, dan gelombang benturan besar dilepaskan. Boom! Duar-duar-duar. Pada saat yang sama, 2 bola besi beku juga melesat dengan cepat. Siuh-siuh. Ding-ding. Untuk pertama kalinya, senjata tersembunyi King Sui dan Storm Gajah Perkasa diblokir dengan mudah. Formasi pedang benar-benar tangguh. Meskipun Storm Gajah Perkasa miliknya memiliki kekuatan 10 bintang, 20 diantaranya berbagi beban. Selain itu, formasi ini juga dapat membantu mengalihkan sebagian dari kekuatan serangan yang mereka terima. Seperti yang dikatakan pihak lain, itu akan sia-sia bahkan jika mereka secara membabi buta menyerang dengan lebih banyak orang.
Kekuatan dari formasi pedang ini adalah bisa memblokir banyak serangan dari senjata dengan esensi yang dimasukkan ke dalamnya. Ia bahkan bisa memblokir senjata beracun. Formasi benar-benar bagus. Pedang gelombang ke-6. Duar. Duar-duar. Dampak pedang King Sui mendarat di pedang salah satu dari 3 yang ada di posisi itu. Ini adalah tempat terlemah di seluruh formasi pedang. Dia kemudian dengan cepat mundur. King Sui meraih Muking. Dengan setiap putaran, dia akan menggunakan pedang gelombang ke-6 untuk menyerang tempat yang sama, dan pada percobaan ketiga, dia membunuh salah satu dari mereka. Ini seperti inci ke-7 tubuh ular, atau tenggorokan seseorang. Seluruh formasi pedang hancur, kehilangan efeknya yang tangguh. Tanpa formasi pedang, orang-orang ini menjadi seperti naga yang diturunkan menjadi ular. Slas. Duar-duar. Tangan King Sui tidak berhenti dan dia mengayunkan pedangnya ke tenggorokan mereka seperti ular berbisa. Boom. Duar-duar-duar. Dia melepaskan stomp gajah perkasa juga. Dia tidak akan memberi mereka waktu untuk mengatur formasi sekali lagi. Siapa yang tahu jika mereka memiliki formasi yang lebih kuat, lebih aman membunuh mereka begitu saja. Pedang ilahi koneksi mistik Muking juga tidak mau kalah. Ketika posisi pendukung terlemah dari formasi pedang dihancurkan, King Sui dan Muking segera membunuh beberapa lawan mereka dalam beberapa detik. Sementara itu, dengan gerakan yang terkoordinasi dengan baik, lawan yang tersisa mengerumuni mereka berdua. Tanpa formasi pedang mereka, kekuatan rata-rata lawan mereka adalah sekitar 1 hingga 3 bintang. Hanya sedikit yang memiliki kekuatan di atas 3 bintang. Satu-satunya pengecualian adalah pemuda itu. Yang King Sui tidak yakin adalah kemampuan pemuda itu. Dum, wosh. Pria itu mengeluarkan aura berbahaya, seperti ular berbisa. Yang terpenting, pria itu adalah anggota inti dari Sekte Penjara Langit. Karena hal-hal telah meningkat ke titik ini, King Sui tidak dapat mengampuni siapapun, jadi dia hanya bergegas maju. Terima hujan jarum beracunku, teriak King Sui. Ciu ciu ciu. King Sui dengan gesit menggunakan teknik senjata tersembunyi terkuatnya. Ding ding ding, tus tus sus tus. 4 dari mereka terbunuh, masih ada 18 orang yang tersisa. Saat orang-orang ini berkumpul bersama, hujan jarum beracun King Sui berhasil secara efisien membunuh 12 musuh lagi. Dalam sekejap, hanya 6 lawan yang tersisa. Pembantaian seperti kilat King Sui mengejutkan lawan-lawannya yang tersisa. Sebelum mereka bisa bereaksi, King Sui dengan cepat memanggil binatang gunturnya, Dum, Groak. Siuh, duar. Sebuah petir tanpa ampun menghantam salah satu lawannya, membunuhnya seketika. Wosh wosh. Duar-duar. Binatang guntur King Sui melepaskan serangan petir valet ke pria yang tampak muda itu, yang akhirnya mulai bereaksi. Sial baginya, serangan petir valet memiliki peluang 100% untuk melumpuhkan target. Pria itu bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. King Sui bergegas ke depan pria itu. Wush! Saat pria itu berdiri lumpuh karena efek sambaran petir valet, King Sui tanpa ragu menebas tenggorokannya. Duar. Meskipun pria yang tersisa berhasil mendaratkan serangan mereka ke King Sui, dia tidak terpengaruh karena dia memiliki rompi lapis baja. 4 pria yang tersisa masih belum menerima situasi mereka. Dengan kematian pemuda itu, mereka dikejutkan lagi. Dengan koordinasi King Sui yang sempurna dengan binatang gunturnya, keempat pria itu dengan cepat tersingkir. Seluruh pertempuran berakhir dengan sangat cepat. Terlepas dari waktu yang digunakan King Sui untuk mengganggu formasi, hanya butuh beberapa menit untuk benar-benar membersihkan sampah yang tersisa. Muking menjadi linglung seolah-olah dia belum pulih dari keterkejutan bagaimana situasi telah berkembang. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, lingkungannya sudah sunyi. King Sui melihat ke belakang dan berkata kepada Muking, "Kita harus pergi, tidak aman untuk tinggal di sini terlalu lama." Mereka meninggalkan mayat di tanah. Binatang iblis liar akan dengan cepat menyelesaikan masalah itu untuk mereka, bahkan bisa dianggap sebagai kuburan langit.
King Sui selalu bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan jika tidak dapat melihat melalui formasi tertentu. Apa yang harus dia lakukan jika dia tidak memahami orientasi 5 elemen atau orientasi 8 trigram. Jika dia tidak dapat menghancurkan formasi ini, metode apa yang akan dia gunakan untuk menghadapinya? Apakah dia masih bisa mengatasinya? Formasi seperti misteri yang dibungkus dengan misteri. Dia bertanya-tanya apakah 9 sepatu lintas benua bisa membantunya melarikan diri dari formasi karena ada desas-desus bahwa Star Chasing Moon Stepping Boots benar-benar bisa melakukan itu. Hari ini, dia akhirnya menyaksikan potensi formasi yang luar biasa. King Sui memutuskan bahwa dia perlu mempelajari lebih lanjut tentang formasi di masa depan. Bahkan jika dia tidak bisa mengatur formasi, itu akan cukup baik jika dia tahu bagaimana menghadapi musuh yang menggunakan formasi. Apakah ada banyak orang yang tahu cara menggunakan formasi? King Sui bertanya pada Mu King. Tidak banyak, tapi ada komunitasnya. Sama seperti Masters Jimat, pemurni iblis, alkemis, dan penjinak binatang iblis, mereka termasuk dalam cabang teknik khusus. Jumlah mereka kecil tapi mereka sangat kuat, Mu King menjawab dengan riang. Dia sangat gembira. Terlepas dari segalanya, hasil ini sangat mengejutkannya. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk skenario terburuk tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekayaannya akan berubah menjadi lebih baik. Jatuh ke neraka dan kemudian melayang ke surga. Setelah mereka kembali ke gua, mereka dengan cepat memeriksa sekeliling mereka untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka. Bagaimanapun, akan butuh waktu bagi orang-orang dari Sekte Penjara Langit untuk mulai mencari mereka. Begitu mereka kembali ke ibu kota, tidak ada yang bisa membuktikan apapun, terutama jika mereka bersikeras bahwa mereka tidak membunuh orang-orang itu. Di tempat seperti pegunungan penetrasi langit, di mana bahkan klan yang kuat seperti klan Cheng dapat dimusnahkan, apalagi yang bisa dikatakan untuk kelompok orang itu. Meskipun kekuatan formasi bisa sangat mengesankan, efektivitasnya masih terbatas. Misalnya, formasi dapat dibatasi oleh jumlah maksimal orang yang dapat dipekerjakan, kekuatan masing-masing anggota di setiap posisi, tingkat sinergi yang dapat dicapai dan kekuatan maksimum yang dimilikinya. Menghadapi lawan yang kekuatannya jauh melebihi kekuatan gabungan mereka hanya akan mengakibatkan formasi mereka dihancurkan dengan satu pukulan. Ketika seseorang menghadapi kekuatan absolut, segalanya menjadi ilusi. Namun, legenda menceritakan formasi seperti formasi Thousand Kills, formasi Biduk, formasi 9 Istana Kematian, formasi Tiangang, formasi 7 Bintang 8 Trigram, dan formasi 5 Elemen Besar. Formasi legendaris ini bisa memiliki hingga 10.000 posisi atau bahkan lebih. King Sui merasa sedikit tidak nyaman ketika dia membandingkan formasi pedang dengan formasi yang menentang surga. Benar-benar banyak bakat luar biasa di dunia 9 benua. King Sui bertanya-tanya berapa banyak ahli yang bisa dikalahkan oleh master formasi yang kuat. Ada jalan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai dao surgawi, dan jalur formasi memang jalan yang layak untuk mencapai puncak. Setelah mereka kembali ke gua, keduanya memiliki pemahaman bersama untuk tetap diam. Mereka berdua mengetahui keseriusan masalah ini sehingga mereka tidak ingin mengambil risiko dengan memberitahu orang lain. Selain itu, tidak ada yang akan curiga bahwa Mu King memiliki kemampuan untuk melenyapkan penjepit bunga dan gengnya. Ini adalah sampul yang cukup bagus karena sangat umum bagi orang-orang yang hilang atau mati ketika mereka menjelajah ke pegunungan penetrasi langit. Pada akhirnya, lenyapnya sekelompok orang itu akan disalahkan pada binatang iblis. Awalnya, King Sui hanya ingin mengamati daerah itu sendiri, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Orang-orang itu telah mengikuti King Sui dan Mu King untuk waktu yang lama, menunggu mereka berdua berjalan jauh ke Sky Penetrating Mountains sebelum mereka mengambil tindakan. Namun, kelompok itu tidak menyangka bahwa mereka akan mati di pegunungan. Jika mereka cepat, mereka akan mencapai 100.000 li ke Sky Penetrating Mountains setelah sedikit lebih dari 1 bulan,
tetapi King Sui ingin meninggalkan grup karena dia ingin melakukan perjalanan lebih cepat untuk mencari Sky Penetrating Grace. Ketika mereka kembali, malam belum tiba tetapi mereka menghabiskan sore di dalam gua. Mukim terus-menerus memeriksa pergerakan di luar dan Lightning Beast-nya tetap berada di luar untuk memantau situasinya. Dia harus memastikan bahwa tidak ada yang tahu bahwa mereka ada di sini karena jika ada yang melihat mayat anggota Sekte Penjara Langit dan menemukan mereka di sini, mereka pasti akan curiga karena salah satu yang mati adalah penjepit bunga itu. Begitu King Sui kembali ke tendanya, dia menyelidiki lautan kesadarannya. Ketika dia mencoba untuk menghancurkan formasi, dia merasakan perubahan misterius di dalam lautan kesadarannya. Seolah-olah ada sesuatu di sana. Sebelumnya, dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyelidiki tetapi sekarang dia punya waktu, dia ingin melihat apa yang telah terjadi. Di dalam lautan kesadarannya, ada gambar baru tetapi berwarna abu-abu dan deskripsinya juga kabur. Dia hanya bisa melihat dua kata, Formation Destroyer. King Sui tercengang, apakah ini hasil dari pencerahannya tentang formasi? Mengapa dia tidak bisa menggunakannya? King Sui dengan cepat menemukan masalahnya. Teknik-teknik yang dia dapatkan melalui pencerahannya hanya dapat digunakan ketika gambar mereka menyala. Karena gambar ini masih belum menyala, itu berarti dia belum memenuhi persyaratan untuk mempelajari keterampilan itu. Itu seharusnya muncul di lain waktu tapi itu dipicu lebih awal, jadi dia tidak bisa menggunakannya. King Sui menatap kosong pada gambar abu-abu dan berpikir, penghancur formasi ini kemungkinan besar hanya dapat digunakan ketika saya menerobos lapisan surgawi ketujuh tetapi tidak adakah cara untuk mempelajarinya sebelum itu. Sejak King Sui menemukan kekuatan formasi, dia menjadi sangat tertarik padanya. Entah bagaimana, dia menemukan bahwa dia mungkin akan mempelajari teknik yang relevan di masa depan. Teknik yang muncul di lautan kesadarannya semuanya kuat, ini pasti bukan pengecualian. Namun, King Sui yakin itu tidak akan mudah, tetapi mempelajari satu atau dua formasi ini pasti akan menjadi langkah pembunuh yang cukup bagus. Selain itu, belajar tentang formasi akan membantunya melihat melalui formasi lain dengan lebih mudah jika dia terjebak dalam situasi yang sama. Mungkin dia bahkan akan mampu menghancurkan mereka dengan segera. Sayangnya, ini bukan saat yang tepat. Dia dapat meramalkan bahwa dia harus dapat mengambilnya dengan cukup cepat karena dia memahami prinsip 8 trigram dan sejenisnya. Itu pasti akan menjadi aset besar baginya dalam waktu dekat. Pada malam hari, King Sui kembali ke tendanya dan memasuki alam Valet Jade Immortal setelah makan malam. Dia bahkan menantikannya. Setelah dia memasuki dunia, dia mengeluarkan Berserk Dragon King Origin Essence Soul Pearl dan merasakan esensi dari sifat kekerasan di dalamnya. Awalnya, dia ingin memberikannya pada Raja Iblis Babi Ngepet miliknya tetapi kemudian dia menyadari bahwa 5 elemen Raja Iblis Babi Ngepet miliknya tidak terlalu cocok untuk mutiara ini. Karena itu, dia memanggil burung api, karena mutiaranya paling efektif di atasnya. Meskipun obat atau penambah tertentu mungkin tidak cocok, bukan berarti tidak bisa dikonsumsi, itu hanya berarti efeknya akan sangat berkurang. Tapi itu tidak menimbulkan masalah bagi King Sui karena burung api adalah binatang iblis yang tepat yang bisa mengkonsumsi mutiara itu. Dia melemparkan langsung ke burung api. Ia menelan mutiaranya dan mengeluarkan suara burung clarion. King Sui bisa merasakan kegembiraan yang jelas dari burung api. Setelah itu, burung api mengitari langit terus-menerus. Kilatan cahaya api muncul di punggungnya dan panggilannya semakin keras dan keras. Tiba-tiba, burung api berhenti di tengah penerbangannya, seolah membeku di tempatnya. Sayap besarnya terbuka lebar saat tubuhnya mempertahankan kemiringan 60 derajat. Kepalanya menghadap ke langit. Cahaya api yang luar biasa menyelimuti tubuhnya, sementara panggilan terang terdengar di udara. Panggilannya samar-samar menyerupai panggilan burung phoenix. Ini terobosan, aura yang sangat kuat. Pada titik ini, King Sui merasa sangat emosional. Kekuatan tunggangan terbangnya sangat penting baginya.
Burung api tidak hanya menjadi tunggangannya dan binatang iblis yang dia gunakan dalam pertempuran, itu juga teman terdekatnya dan teman bertarungnya yang paling setia. Cahaya api terus berlanjut. Di tengah jalan, bahkan ada kilatan cahaya keemasan. Kekuatannya terus melonjak ke atas. Karena 5 elemen Berserk Dragon King cocok dengan burung api, efeknya bahkan lebih dalam. Kau, burung api melanjutkan kicau burungnya dan seruannya menjadi semakin merdu. Kali ini, tidak berteriak kesakitan saat berevolusi. Kekuatan yang didapatnya pada putaran ini sangat besar. Ini berlanjut selama 15 menit sebelum burung api perlahan menjadi tenang. Namun, King Sui terkejut. Bulu merah membara yang biasa telah menjadi warna yang sedikit lebih kusam, seolah-olah telah ditutupi oleh lapisan abu hitam. Ini memberi King Sui perasaan yang agak aneh. Apakah ini ada hubungannya dengan Berserk Dragon King Origin Essence Soul Pearl? Tetapi tampaknya tidak seperti itu bagi King Sui. Terlepas dari itu, King Sui sekarang merasa bahwa warna ini memberi burung apinya kehadiran yang lebih tirani dibandingkan dengan merah cerah. Karena dia tidak menemukan warna ini tidak cocok, dia merasa lega. King Sui mengukur kekuatan burung api dan menemukan bahwa kekuatan dasarnya telah mencapai 1,5 bintang. Ini merupakan peningkatan yang sangat besar. Di bawah pengaruh tarian Phoenix, yang merupakan skill pasif konsumsi energi 0, kekuatannya akan meningkat 1 kali lipat. Dengan mode tarian Phoenix 9 surga dan dukungan dari lampu pengumpulan roh, kekuatan burung api bisa mencapai 12 bintang yang menakutkan. 12 bintang. King Sui terkejut sejenak. Dia sangat puas dengan ini. Peningkatan kekuatan burung api juga menyebabkan terobosan besar dalam kecepatannya. Burung api sekarang telah mencapai kekuatan 1,5 bintang. Meskipun hanya memiliki setengah kekuatan binatang guntur, itu bisa menyerang seefektif binatang guntur. King Sui mengaktifkan mata emas berapi untuk melihat perubahan dalam teknik pertempuran burung api. Teknik bertarungnya yang kuat adalah alasan mengapa burung api sekarang dapat menyerang seefektif binatang guntur. Superior Flight, kemampuan terbang eksklusif untuk burung api. Daya tahan dan kecepatan yang tak tertandingi adalah yang terbaik di antara hewan terbang. Memungkinkan penerbangan berkecepatan tinggi selama periode waktu yang lama. King Sui melirik dan memperhatikan bahwa keterampilan terbang memiliki kata tambahan untuk itu, superior. Tidak ada perubahan pada deskripsi di belakang. Namun, King Sui merasa pasti ada beberapa perubahan padanya. Meskipun demikian, King Sui tidak repot-repot mempelajarinya lebih jauh karena merupakan kabar baik. Hell's Inferno, burung api dapat mengaktifkan serangan api yang kuat. Api hitam pekat ini mampu membakar semuanya dan memiliki kemampuan destruktif yang menakutkan. Ini adalah teknik pertempuran kuat Black Phoenix yang legendaris. Itu telah berubah. Semuanya telah berubah. King Sui melihat ke deskripsi neraka Inferno, yang memiliki tambahan deskripsi, teknik pertempuran Phoenix hitam yang legendaris ditambahkan di bagian akhir. King Sui tiba-tiba teringat akan perubahan pada bulu burung api. Perubahan ini sepertinya selaras dengan deskripsi baru ini. Mungkinkah burung api memiliki garis keturunan dari Black Phoenix dan mulai terbangun? Black Phoenix, juga dikenal sebagai Hell's Phoenix, Dark Phoenix, Black Ember Phoenix, adalah tipe Phoenix yang lebih jahat. Mereka tangguh dan dikenal karena skill Hell's Inferno mereka yang kuat. Mereka bisa mengalahkan lawan mereka hanya dengan menggunakan skill itu. Tarian Phoenix dari 9 surga, saat burung api menggunakan tarian Phoenix dari 9 langit, kerusakan apinya akan berlipat ganda dan efeknya akan bertahan selama setengah jam. Teknik ini bisa digunakan 2 kali sehari. Selama periode waktu ini, kerusakan yang diterima akan berkurang berkali-kali lipat. Mereka semua sudah naik level. King Sui merasa seolah-olah dia telah menemukan emas. Tidak, sebenarnya, baginya ini terasa jauh lebih baik dari itu. Waktu setengah jam sudah cukup untuk mengakhiri pertempuran normal. Apalagi skill ini bisa digunakan 2 kali. Ini berarti itu bisa bertahan dalam pertempuran sungguhan selama 1 jam sekaligus. King Sui terus membaca dengan penuh semangat.
Keesokan paginya, King Sui bangun dan melakukan latihan paginya tidak jauh dari gua. Adapun mayat dari kemarin, mereka harus pergi sekarang karena pegunungan penetrasi langit memiliki binatang iblis. Tidak mungkin bagi mayat untuk berlama-lama di sana selama lebih dari 15 menit. Di depan mata King Sui berdiri gunung yang perkasa, tinggi dan lurus dengan anggun. Itu jauh lebih tinggi dari pegunungan di sekitarnya. Selain itu, sepenuhnya tertutup hutan yang sebagian besar terdiri dari pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. King Sui merasa bahwa ki spiritual di gunung ini jauh lebih melimpah daripada di tempat lain. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semakin tinggi gunung, semakin melimpah ki spiritual. Semakin dalam air, semakin melimpah ki spiritual. Karenanya, dia memutuskan untuk berkeliaran di sekitar gunung untuk mencari harta karun. Akan sangat bagus jika dia bisa menemukan rumput penetrasi langit yang dia butuhkan. Jika dia berhasil menemukannya, dia bisa segera meninggalkan tempat yang menyedihkan ini. Jika tidak, dia berencana untuk berpisah dengan Mu Qing dan yang lainnya di gunung ini. Dari waktu ke waktu, Mu Qing akan mengamati sekeliling dan King Sui akan memperluas kesadaran spiritualnya. Meskipun Lightning Bee memiliki penglihatan yang bagus, penglihatannya sedikit lebih lemah saat melihat jarak yang lebih jauh. Jika musuh disembunyikan, mereka mungkin tidak terdeteksi. Lightning Bee hanya sebagus sepasang mata, masih bisa tertipu oleh lawan yang tersembunyi. Sebagai perbandingan, indera spiritual umumnya lebih kuat daripada penglihatannya karena ia mendeteksi kesadaran. Tapi tentu saja, itu tidak berarti indera spiritual pasti bisa mendeteksi segalanya. Yang kuat bisa bersembunyi darinya. Tetapi bagi mereka yang lebih lemah kekuatannya, pada dasarnya tidak ada harapan untuk bersembunyi darinya bahkan jika mereka mencoba menyembunyikan diri secara fisik. Tentu saja, jika seseorang memiliki kultivasi misterius, mungkin mereka dapat menghindari terdeteksi oleh indera spiritual orang lain. Tapi ada batasannya, perbedaan antara kekuatan individu tidak bisa terlalu besar. Selain itu, selalu ada pengecualian untuk segalanya, dan tidak ada yang pasti. Babi pemburu harta karun berjalan mondar-mandir di sekitar kompleks, sesekali mencicit. Sama sekali tidak terdengar seperti babi. Matahari cerah terbit, namun sekitarnya sangat sunyi. Keheningan itu agak mengganggu. Sesekali, binatang itu akan mengaum. Raungan mereka menggema di langit seperti suara guntur yang teredam. Ini membuat semua orang stres dan tegang. Itu sangat dalam di pegunungan, bahkan seorang pejuang akan ketakutan. Di bagian terdalam dari pegunungan adalah pegunungan penetrasi langit yang menakutkan. Lingkungannya ditutupi dengan hutan kuno. Yang terampil memang pemberani. Sebaliknya, itu karena kultivasi mereka. Hanya kultivasi yang bisa membuat seseorang berani dan tidak takut. Ini juga berlaku untuk King Sui, karena dia masih memiliki lebih banyak binatang iblis, serta harta magis dan teknik kuat yang dimilikinya. Ini adalah hal-hal yang memberi King Sui keberanian untuk melakukan perjalanan lebih dalam ke pegunungan sendirian untuk mencari rumput penetrasi langit. Ada banyak harta karun alam di gunung ini. Pekikan sesekali babi pemburu harta karun membawa kegembiraan bagi kelompok itu, membuat mereka tetap gugup. Manusia mati karena mengejar kekayaan, burung mati karena mengejar makanan. Ironisnya, ini adalah perasaan berharga yang sangat normal. Setiap orang, kurang lebih, memiliki pola pikir yang sama. Manusia sebenarnya memiliki semangat untuk mengambil resiko. Justru karena ketidakpastian manusia akan mengambil risiko dari keputusasaan. Mereka telah menemukan cukup banyak binatang saat mereka perlahan mendekati puncak gunung. Namun, mereka tidak berada dalam kawanan. Binatang buas ini cukup kuat tetapi sayangnya bagi mereka, mereka hanya bisa melarikan diri ketika mereka berhadapan langsung dengan kelompok King Sui. Gruak, sekali lagi, suara familiar dari babi berburu harta karun terdengar, yang membuat semua orang berkumpul. Semua orang, termasuk King Sui, tercengang ketika mereka melihat harta karun yang muncul di pandangan mereka. Itu adalah rumput penetrasi langit.
Selain itu, ada 10 dari mereka. Sayang sekali mereka terlalu kecil. Menurut pengetahuan King Sui tentang tanaman obat, mereka baru berusia sekitar 300 hingga 500 tahun. Ini membuat hati King Sui tenggelam. Jika itu membutuhkan 3000 tahun lagi, itu berarti dia masih harus menunggu 11 hingga 12 tahun lagi, bahkan dengan berlalunya waktu Realm of Valet Jade Immortal. Meskipun dia sangat kecewa, King Sui masih mendekati mereka dan memindahkan seluruh petak tanah. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia menempatkan sepetak tanah ke alam Valet Jade Immortal. Sampai sekarang, barang interspatial King Sui masih menjadi misteri bagi mereka. Diketahui bahwa tidak ada makhluk hidup, termasuk tumbuhan, yang dapat dimasukkan ke dalam sachet sutra interspatial. Semua orang benar-benar tahu bahwa apa yang dimiliki King Sui bukanlah sutra sachet interspatial, karena barang interspatial tidak akan dapat berisi makhluk hidup. Oleh karena itu, bahkan jika King Sui hanya meletakkannya sementara di sana untuk saat ini, terbukti bahwa item interspatialnya sangat kuat. King Sui menumpuk seluruh petak bumi yang berisi rumput penetrasi langit ke alam Valet Jade Immortal. Semua orang menatapnya dengan bingung, tetapi mereka hanya bisa tertawa dengan canggung tanpa menyebutkan yang sudah jelas. Bahkan jika mereka mencoba mengatakan sesuatu padanya, mereka tidak akan bisa mengungkapkan kata-kata mereka dengan jelas. Akhirnya mereka menyerah. Meskipun King Sui sedikit kecewa, dia tetap senang telah menemukan ramuan obat langka pada akhirnya. Jika dia masih tidak dapat menemukan beberapa rumput penetrasi langit lebih dari 5000 tahun saat melanjutkan untuk menjelajahi gunung, yang dia peroleh sudah cukup. Selama dia bisa mendapatkan segala jenis rumput penetrasi langit, masih ada harapan. 12 tahun mungkin tampak lama, tetapi rumput penetrasi langit pada akhirnya akan tumbuh menjadi ramuan obat 5000 tahun. King Sui merasa lebih baik setelah memikirkannya. Tanaman obat tersebut masih bisa digunakan setelah masa pertumbuhan. Rumput penetrasi langit yang berusia kurang dari 1000 tahun pada dasarnya tidak berharga dan tidak berguna, hanya yang berusia 3000 hingga 5000 tahun yang dapat dianggap sebagai harta surga dan bumi. Namun, rumput penetrasi langit 3000 tahun masih kurang efektif dibandingkan varian 5000 tahun. The 3000 Years Sky Penetrating Grass terbukti memberikan sekitar 50 tahun umur. Varian 5000 tahun, bagaimanapun, akan lebih efektif, meningkatkan umur seseorang lebih dari 50 tahun. Akibatnya, tidak ada yang mencurigai apapun ketika King Sui mengambil 300 hingga 500 Years Sky Penetrating Grass. Selain itu, tujuannya untuk mendaki gunung-gunung ini pada akhirnya adalah rumput penetrasi langit. Tetapi jika harus, dia masih akan menyerahkan rumput penetrasi langit lebih dari 5000 tahun kepada seseorang yang lebih membutuhkannya. Mu Qing telah melakukannya, dan dia telah memberikannya tanpa syarat. Namun, keduanya tidak menyadari situasi mereka saat ini karena mereka berjuang untuk menjernihkan perasaan mereka sendiri satu sama lain. Tentu saja, King Sui rela melakukan hal yang sama. Sejak saat itu ketika Mu Qing menyerahkan rumput penetrasi langit untuknya, dia tahu dia adalah orang yang bertekad. Tidak banyak yang akan melepaskan ramuan obat langka untuk seseorang yang mereka temui beberapa hari yang lalu. Godaan dari Sky Penetrating Grass memang kuat, namun dia mampu menahan keinginannya untuk itu dengan teguh. Segera setelah itu, kelompok tersebut melanjutkan pencarian mereka di puncak gunung. Beberapa dari mereka menemukan sekumpulan tanaman obat, dan beberapa dapat menemukan beberapa logam unik. Kelompok itu akhirnya berhenti dan turun dari gunung setelah pada dasarnya mereka menjelajahi seluruh puncak. Pada saat mereka mencapai kemah, hari sudah sore. Semua orang makan siang dan bercakap-cakap sambil duduk di kaki gunung. Sementara itu, King Sui ragu-ragu saat dia berjuang untuk memikirkan bagaimana menjelaskan keputusannya kepada anggota kelompok. Sudah waktunya bagi King Sui untuk berpisah dengan grup ini. Kami telah melakukan perjalanan sekitar 100.000 li ke pegunungan. Mengapa kita tidak berpisah dari sini? Saya akan terus maju, jadi mohon kembali ke tempat aman.
King Sui menghadapi kelompok itu dan mengucapkan kata-katanya dengan tenang. Semuanya tenggelam dalam keheningan, sementara beberapa menoleh untuk melihat Mu Qing untuk mendapatkan jawaban. Dalam waktu singkat, mereka telah menjalin ikatan yang mirip dengan keluarga, beradaptasi dengan kebiasaan dan karakteristik masing-masing tanpa masalah. Sekarang King Sui telah memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya dengan terus maju, perasaan yang tak terlukiskan membanjiri hati mereka dan itu terasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, dia hanya akan memiliki peluang 10% untuk bertahan hidup mulai sekarang dan seterusnya. King Sui, aku tidak tahu bagaimana menghentikanmu. Terlalu berbahaya di dalam, jadi tolong hentikan. Berdasarkan kemampuan Anda saat ini, saya menyarankan agar Anda berani maju di kemudian hari. Siapa tahu, mungkin kita bisa menemukan rumput penetrasi langit di tempat lain atau di kanal. Mu Qing memandang King Sui dengan ekspresi perhatian. Terima kasih. Aku tahu kalian semua mengkhawatirkanku, tapi aku tidak berniat mati begitu cepat. Saya percaya bahwa saya akan mampu bertahan dari sini dan seterusnya. Terlepas dari keputusannya yang tegas, dia merasakan kehangatan di hatinya, karena dia tahu bahwa seseorang benar-benar peduli dengan hidupnya. Bagi King Sui, sejujurnya rasanya luar biasa karena dia tidak memiliki kerabat atau teman di benua ilahi kemenangan timur ketika dia pertama kali datang ke sini. Dengan pengecualian Dong Yan dan Sun Yan, hubungan terdekat yang dia miliki adalah hubungannya dengan anggota Mu Clan. Dengan kata lain, King Sui sudah menganggap Mu Clan sebagai salah satu temannya. Mu Qing menghela nafas rendah dan berkata, "Kalau begitu harap berhati-hati. Saya tidak yakin tentang apa yang akan terjadi. Ketika Anda kembali nanti, silakan datang dan temukan saya di Mu Clan dan beritahu saya, oke? Aku akan merayakan untukmu." "Baiklah, aku akan." King Sui tersenyum. Jamuan ini dengan cepat berubah menjadi jamuan perpisahan. Untungnya, King Sui memberitahu mereka setelah mereka makan. Jika tidak, semua orang akan kehilangan nafsu makan dalam suasana yang suram. "Berhati-hatilah, dan harap ekstra hati-hati. Aku akan menunggu kedatanganmu kembali." Mu Qing mengunci matanya dengan King Sui, saat dia berkata dengan suara lembut. Jantung King Sui berdetak kencang. Dia memberi anggukan tegas kepada wanita cantik ini saat kata-katanya bergema di benaknya. Kata-katanya terasa bersahabat, tetapi dia memahami niat sebenarnya menilai dari kata-katanya. Dia melambai selamat tinggal kepada anggota klan Mu dan melanjutkan perjalanannya ke bagian hutan yang lebih dalam. Pada saat yang sama, dia memanggil mereka dan berkata, "Hati-hati, kalian. Hati-hati." Bahkan setelah siluet King Sui menghilang ke dalam hutan, Mu Qing tidak berbalik dan berdiri di sana dengan tercengang. Dia merasa linglung dan bingung, seolah-olah dia akan kehilangan King Sui selamanya. Namun, dia tahu bahwa hanya waktu yang bisa membedakan antara King Sui dan dirinya sendiri. Selain itu, yang terbaik adalah membiarkan alam mengambil jalannya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak jatuh cinta padanya, jadi apa yang akan terjadi pada mereka akan diserahkan ke tangan takdir. Dia laki-laki di antara laki-laki, gadisku. Jika Anda tidak dapat menangkap hatinya sekarang, akan sulit melakukannya di masa depan. Segera, dia akan naik ke surga dan menjadi yang teratas di antara semua pejuang bela diri. Seorang wanita tua muncul dari kelompok itu dan berkata dengan senyum penuh kebajikan. Dia adalah salah satu dari dua wanita tua yang telah merawat Mu Qing sejak dia masih kecil. "Nenek, dia sepertinya tidak terlalu menyukaiku." Mu Qing tertawa canggung. Dia tidak tahu harus memikirkan kata-katanya sendiri. Ini adalah pria pertama yang menunjukkan ketidakpedulian padanya setelah dia tumbuh menjadi wanita yang baik. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia hanya ingin tahu tentang perilakunya. Mu Qing percaya hatinya akan sembuh seiring dengan berjalannya waktu. "Hehe, bukannya dia tidak menyukaimu. Dia memiliki terlalu banyak beban dan tidak memiliki kemampuan untuk memberi ruang bagi percintaan. Jangan meremehkan ketenangannya. Lebih dari siapapun,
dia telah melalui banyak hal mulai dari memikul segalanya sendirian. Mata wanita tua itu bersinar dengan kebijaksanaan saat dia melihat Muking, merasa bangga dengan wanita yang telah menjadi dirinya. Dia menatap penuh kasih pada Muking seolah-olah dia adalah anaknya sendiri. Wanita tua itu tidak pernah memiliki anak sendiri dan dia tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Muking pada dasarnya adalah kehidupan jiwanya. Setiap orang memiliki sesuatu yang berharga di dalam hatinya. Kebanggaan itu adalah semacam tulang punggung dan penopang bagi kehidupan mereka. Itu adalah pengingat untuk tetap setia pada siapa mereka. Harta berharga wanita tua ini tidak lain adalah Muking. Dia telah mendedikasikan hidupnya untuk memberikan kehormatan dan kebahagiaan tanpa celah kepada remaja putri yang telah dia rawat sejak kecil. Lupakan, Tuhan akan memutuskan untuk kita. Nenek, ayo kembali. Kami telah menuai begitu banyak penghargaan bagus atas upaya kami. Muking tersenyum pada wanita tua itu. Baik, wanita tua itu tertawa dan mengangguk. Senyum tipis muncul di sudut matanya saat dia melihat Muking. Di tempat lain, King Sui tidak memiliki Lightning Beast, tetapi dia memiliki indera spiritualnya. Dia juga memiliki energi spiritual yang sangat kuat, serta alam Valet Jade Immortal yang dimilikinya. Bahkan jika dia menghadapi situasi yang mengerikan di dalam bagian gunung yang lebih dalam, dia masih memiliki berbagai cara untuk menghindari bahaya atau melarikan diri dari binatang iblis yang mengancam. King Sui memperoleh gelombang kepercayaan setelah mendapatkan sejumlah besar energi spiritual. Dia tidak akan memiliki masalah untuk menghindari dan membunuh binatang iblis yang kuat atau pejuang bela diri selama kekuatannya tidak dibatasi seperti pertemuannya dengan wanita di peti mati kristal. Dia juga ditemani oleh binatang guntur dan burung api, serta lonceng jiwa yang tangguh. Dengan demikian, hari-harinya setelah berpisah dengan Muking cukup menyenangkan. Jika seekor binatang iblis muncul dan memutuskan untuk menyerang King Sui, dia akan dengan senang hati memberantasnya secara instan dan mengubah mayat itu menjadi bahan untuk pemurnian iblis, gambar jimat, atau perbaikan obat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Sekarang, King Sui sudah 150.000 li ke pegunungan. Dia tidak menghabiskan banyak waktu mencari harta karun, jadi dia bisa menjelajah ke pegunungan dengan gesit. Yang dia pedulikan adalah semakin jauh, semakin dalam dia melangkah, semakin baik. King Sui memiliki firasat bahwa ia akan dapat menemukan rumput penetrasi langit 5.000 tahun atau lebih pada sekitar 280.000 hingga 300.000 li. Ini karena dia tahu bahwa seseorang dapat menemukan rumput penetrasi langit lebih dari 5.000 tahun pada kisaran sekitar 300.000 li. Jika perlu, dia akan pergi sejauh 500.000 li untuk mencoba dan menemukan rumput. Jika dia mengalami situasi yang sulit, dia selalu bisa melarikan diri ke alam Valet Jade Immortal atau menggunakan 9 langkah benua untuk melarikan diri dengan cepat. King Sui telah berada di dalam hutan yang besar dan lebat selama 5 hari. Semakin dalam dia berkelana ke dalam hutan, semakin sulit baginya untuk menemukan jalan keluar. Pepohonan di sini berdiri tegak dengan ketinggian menjulang. Tingginya sekitar 100 meter dan batangnya sangat tebal. Praktis tidak ada cahaya di sini, dan kegelapan menyelimuti seluruh hutan. Daun-daun lebat membentuk atap darurat, menghalangi segala bentuk cahaya menerangi tanah. Hutan dipenuhi dengan aroma halus kayu kuno. King Sui akan terbang ke langit sesekali, maju menuju gunung bagian dalam di atas hutan. Namun, ini akan meningkatkan kemungkinan bertemu dengan kawanan hewan terbang. Meskipun tidak membutuhkan terlalu banyak usaha untuk membunuh hewan terbang ini, itu masih cukup merepotkan untuk melakukannya. Selain itu, dia tidak terbang di atas hutan hanya agar dia bisa membunuh binatang iblis, tetapi dia melakukannya untuk keluar dari hutan lebat untuk mendapatkan arah yang jelas. Ada banyak pertemuan di dalam hutan juga. Pertemuan kelompok adalah kejadian biasa, tetapi tidak ada kesulitan yang tidak bisa dia tangani. King Sui merasa bingung. Dia mungkin perlu menghabiskan beberapa hari lagi di dalam hutan kuno sebelum dia bisa keluar.
Dia sangat tergoda untuk menggunakan 9 sepatu benua untuk mencapai sisi lain, tapi itu tidak akan menjamin keselamatannya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mencari jalan keluar secara perlahan. Bagaimanapun, itu adalah cara teraman. Buah roh giok. Tiba-tiba, King Sui melihat pohon yang tingginya sekitar 10 meter di suatu tempat yang jauh. Ketebalan batangnya cukup lebar untuk dipeluk oleh orang dewasa. Dia bisa melihat pohon ini karena penampilannya yang relatif kecil di antara pepohonan raksasa di dekatnya. Meski tingginya mencapai 10 meter, pohon itu masih dianggap sebagai pohon miniatur di daerah ini. Bergantung di pohon itu ratusan buah seputih salju seukuran kepalan tangan. Buah-buahan ini tampak akrab dan mirip dengan buah roh giok yang diketahui King Sui. Namun, dia tidak benar-benar tahu apa yang bisa dilakukan buah-buahan ini atau seberapa berharganya mereka. Penglihatan King Sui luar biasa, jadi selain dari pohon kecil itu, dia bisa melihat binatang iblis tepat di sampingnya. Binatang itu tampak relatif lebih besar ketika diletakkan di tanah di samping pohon buah. Raja Singa Salju. Saat King Sui melihat binatang iblis itu, dia segera mengenalinya sebagai Raja Singa Salju. Awalnya dia kaget, karena dia pernah melihat Snow Lion Beast sebelumnya. Singa ini juga dikenal sebagai Singa Salju. Dia telah bertemu dengan Singa Salju di benua tengah dan itu adalah tunggangan lelaki tua dari klan Kaisar Pengobatan di negara Lingqi. Singa salju dari pria tua dari negeri Lingqi berukuran kurang dari 50 meter. Tetapi untuk spesiesnya, itu dianggap sebagai binatang besar. Namun, sosok di depannya 2 kali lebih besar dari singa salju itu. Itu tampak seperti gunung kecil yang terletak di tanah dengan damai. King Sui tiba-tiba berpikir dan melihat jarak antara Snow Lion King dan dirinya sendiri. Mereka terpisah 100 meter, tetapi serangan binatang guntur masih bisa mengenai Raja Singa Salju dari tempat King Sui berdiri. Dia segera memanggil binatang guntur, dan memerintahkannya untuk menggunakan Thunderbolt pada Snow Lion King tanpa henti. Bagaimanapun, Raja Singa Salju masih merupakan penguasa daerah ini. Bagaimana hal itu dapat membiarkan tindakan tidak sopan seperti itu berlanjut tanpa mencoba memberi mereka pelajaran? Dengan raungan keras, Raja Singa Salju bangkit dan dengan cepat bergegas menuju King Sui untuk membalas. Raja Singa Salju telah menjaga daerah ini selama sekitar 200 tahun, yang merupakan prestasi yang luar biasa untuk monster iblis sekurannya. Setelah buahnya matang, Raja Singa Salju akan bisa berpesta dan menjadi binatang singa suci. Jimat surga yang menurun, mata emas berapi, Kaisar Qi, serangan petir violet, jimat pengikat, seni mengejar, klang klang klang, duar 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 duar. King Sui memukul Raja Singa Salju dengan pedang biduk, dan pukulannya diikuti oleh serangan Thunderbolt yang tak ada habisnya dari binatang guntur. Hasil sempurna dari strateginya yang sederhana ini membuat King Sui dalam keadaan shock. Raja Singa Salju yang kuat menjadi lebih lambat, selambat siput tepatnya. Itu hampir tidak bernapas, karena telah menahan beberapa serangan dari petir dan dari pedang biduk King Sui. Binatang itu bisa dianggap cukup kuat, terutama dengan pertahanannya yang tangguh, yang agak setara dengan beruang batu lapis baja surgawi. Kalau tidak, itu sudah lama mati. Jika King Sui terus menghilangkan kemampuan Snow Lion King sementara kelemahannya diserang oleh binatang guntur secara terus-menerus, singa itu akan menghembuskan nafas terakhirnya beberapa saat yang lalu. King Sui membiarkan binatang guntur berhenti ketika dia melihat Raja Singa Salju di ambang kematian. Akan sia-sia jika membunuh binatang yang begitu agung dengan cepat, jadi dia memutuskan untuk menangkap dan menjinakkan binatang itu untuk digunakan sendiri. Biasanya, monster iblis dengan gelar Raja hampir tidak akan menyerah untuk dijinakkan. Mereka lebih memilih mati daripada menyerahkan diri mereka pada perintah manusia biasa. Karena sifat mereka sebagai raja, mereka perlu membuktikan diri mereka layak atas gelar itu dengan menjadi yang terbaik dari spesies mereka sendiri. King Sui mengulurkan lengannya ke arah Raja Singa Salju untuk menyentuhnya. Binatang buas itu melebarkan matanya,
memperlihatkan ekspresi kewaspadaan saat menatap tangan King Sui dengan tegas. Namun, dengan kekuatan hidupnya yang terkuras dengan cepat, singa itu tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu, King Sui bisa merasakan perlawanan yang kuat terhadap auranya. King Sui menghela nafas dan mengeluarkan pil obat. Pil obat ini bisa menyembuhkan lukanya, tetapi saat dia menoleh untuk melihat Raja Singa Salju, dia bisa melihat perlawanan yang kuat di matanya. Kekuatan tekad yang kuat menyala dari mata singa, ia menolak untuk menyerah bahkan jika kematian akan mengetuk pintunya. Ketika King Sui melihat tatapan pasti dari Raja Singa Salju, dia tahu bahwa singa itu sudah tamat. Dia tidak mencoba memaksa binatang itu untuk mengonsumsi pil obat, dia lebih suka membiarkan hukum alam menentukan nasib singa. Sejujurnya, King Sui merasa sangat tidak nyaman dengan keputusannya. Sangat disayangkan membiarkan binatang yang agung seperti singa ini binasa begitu saja. Namun, ini adalah cara makhluk raja, yang tidak berbeda dengan binatang iblis lainnya di alam liar. Bagaimanapun, itu dianggap langka untuk bisa menangkap binatang iblis dari kelas raja. Pada dasarnya, tidak mungkin untuk melakukannya, terutama untuk binatang iblis dengan kekuatan yang lebih besar daripada puncak martial saint, karena mereka sudah memiliki kecerdasan dari fungsi kognitif tingkat lanjut. Sebelum dia menyadarinya, Raja Singa Salju telah jatuh ke tanah, tubuhnya menjadi cangkang kosong, sama sekali tidak memiliki kehidupan. King Sui menghela nafas dalam-dalam dan kemudian menggunakan api primordialnya untuk mengkremasi mayat sepenuhnya. Dia tidak menyelamatkan inti atau bahan lain dari tubuh Raja Singa Salju, melainkan mengubur sisa-sisanya di bawah tanah pohon buah roh giok. Pohon itu, bagaimanapun, telah dihapus oleh King Sui dan dipindahkan ke alam Valet Jade Immortal. Dia awalnya berpikir bahwa prosesnya akan sedikit sulit, karena ini adalah pertama kalinya dia mencoba memindahkan pohon setinggi 10 meter itu. Setelah proses yang lumayan dan banyak usaha, dia berhasil memindahkan pohon itu ke alam Valet Jade Immortal. Pohon itu akan bisa tumbuh di dalam alam tanpa banyak masalah. King Sui melihat lebih dekat pada buah roh giok tersebut. Buah ini dapat dikonsumsi oleh manusia dan binatang iblis dan secara efektif akan meningkatkan ki spiritual mereka setelah dikonsumsi. Dengan kata lain, buah memiliki kemampuan untuk mengubah konstitusi tubuh secara fundamental. Efeknya, bagaimanapun, akan berbeda antara setiap manusia dan binatang iblis. Selain itu, buah akan membutuhkan waktu untuk matang sepenuhnya. King Sui dapat menguji efeknya pada saat itu, yang seharusnya luar biasa karena buah itu adalah produk yang dijaga dengan baik oleh Raja Singa Salju. Membunuh binatang itu adalah rencananya selama ini, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan memutuskan untuk mencoba menjinakkannya pada menit terakhir. Akhirnya, dia tidak berhasil. Jika dia tidak bisa menjinakkan binatang iblis itu, maka tidak mungkin bisa bergaul dengannya setelah itu. Setelah masalah ini diselesaikan, King Sui melanjutkan untuk menjelajah ke bagian hutan yang lebih dalam. Ini adalah wilayah Raja Singa Salju, jadi King Sui tidak akan memiliki masalah dalam berurusan dengan pertemuan dengan binatang iblis lain dengan level yang sama. Akhirnya, dia berhasil keluar dari hutan. Matahari cerah di langit adalah pemandangan yang ceria, yang kemudian meringankan suasana hatinya juga. Hutan selalu suram dan gelap dan King Sui tidak suka terjebak di atmosfer itu untuk waktu yang lama. Dia akhirnya sampai di kedalaman gunung. Lingkungan sekitarnya dikelilingi oleh pohon-pohon kuno yang tinggi dan suasananya damai tetapi sangat tenang. King Sui khawatir dengan situasi aneh ini dan merasa curiga karena tidak ada binatang iblis yang terlihat. King Sui bingung. Dia diberitahu bahwa binatang iblis akan menjadi lebih kuat semakin dalam dia memberanikan diri tetapi tidak ada pemandangan binatang apapun, bahkan binatang iblis kecil atau binatang terbang kecil. Ini adalah situasi yang paling mengkhawatirkan. Lokasi ini terlihat seperti pantai yang luas. Dia mengamati area yang dipenuhi pasir keemasan, lalu dia berlutut dan mengambil segenggam pasir sebelum melepaskan telapak tangannya untuk membiarkannya menetes melalui jari-jarinya.
Saat pasir tergelincir kembali ke tanah, King Sui bangkit dan melanjutkan jalannya ke depan. Pasti ada laut di suatu tempat di depan. Ini adalah pantai. Anehnya, dia bisa merasakan bau aura dari pasir di bawah kakinya. Pantai ini dapat dianggap sebagai hotspot untuk pertemuan binatang iblis karena letaknya yang cukup dekat dengan laut. Namun, dia belum melihat satupun binatang iblis sejak kedatangannya. Suasananya sunyi menakutkan. King Sui menoleh untuk mencari penyergapan kejutan, lalu menuju ke daerah di mana udaranya terasa semakin lembab. Sisi baiknya, kerang berwarna-warni yang tersebar di sekitar pantai melukiskan sedikit kejelasan ke ketenangan pantai yang meresahkan, membawa sedikit keaktifan ke atmosfer. Setelah berjalan-jalan sebentar di sepanjang pantai, seekor binatang terbang besar buru-buru terbang, seolah mencoba melarikan diri dari sesuatu. King Sui tenang, namun gugup. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia merasa seperti itu sekarang. King Sui tampak seolah-olah dia berjalan dengan santai, tetapi langkahnya secepat kilat. Dengan satu langkah di atas pasir, tubuhnya dibawa maju sekitar 10 li dalam sekejap. Ekspresinya tetap terkumpul dan tenang saat dia memperluas indera spiritualnya ke sekitarnya. Dan kemudian, dia membeku. Aura yang luar biasa menyerbu tiba-tiba ke arahnya seperti badai, menyelimuti semua yang dilewatinya. King Sui menghentikan gerakannya saat dia terus mengamati auranya. Muawong, raungan yang menghancurkan surga bergetar di langit. Pada saat itu, King Sui akhirnya menyadari arti sebenarnya dari kata menghancurkan surga saat dia merasakan tanah dan langit bergetar karena raungan yang menggeram. Ini tidak seperti tangisan yang pernah dia dengar sebelumnya sepanjang hidupnya. Seseorang bahkan dapat mendengar raungan dengan sangat jelas dari ribuan li jauhnya. Ekspresi wajah King Sui sedikit berubah. Dia menatap ruang yang jauh dengan penuh perhatian tanpa berlindung, karena dia tahu itu akan sia-sia karena tidak ada yang bisa menghindari indera spiritual lawannya. Saat dia mengingat binatang terbang itu sebelumnya, dia akhirnya menyadari mengapa dia terlihat ketakutan. Muawong, raungan lain menggema di seluruh langit, yang segera diikuti oleh sosok besar yang melayang ke udara. Seekor binatang raksasa seperti ular naga emas mengelilingi langit dengan cepat. Mata King Sui mengikuti binatang emas itu karena dia masih dalam keadaan syok. Makhluk terbang di langit sejauh ini adalah binatang iblis terbesar yang pernah dia lihat. Gerakan berputar-putar juga menarik. King Sui belum pernah melihat naga yang sesungguhnya sebelumnya, namun dia telah melihatnya dari ilustrasi pahatan batu dan kitab yang dia baca. Namun, ketika dia melihat binatang emas di langit, dia langsung teringat akan sosok naga yang agung. Bentuk naga, sosok emas raksasa itu panjangnya sekitar 200 meter dengan tubuh sekuat berlian. Dua benjolan mengintip melalui kepala naga yang ganas, seolah-olah pada akhirnya akan tumbuh tanduk dari atas kepalanya. Golden Dragon. Bersambung, terima kasih untuk para pendengar setia alurmu, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan serta rejeki yang cukup. Sampai jumpa di episode berikutnya, bye-bye.